Manusia Ular. Kisah ini adalah cerita fiksi yang bercerita tentang seorang manusia yang sedang bertobat dari kutukan ilmu hitam yang dia kuasai. Damar adalah seorang pria yang dulunya menguasai ilmu hitam, dan dia bisa berubah menjadi ular besar. Tapi setelah bertobat, dia ingin menyingkirkan kutukan itu. Satu-satunya cara adalah dengan melakukan kebaikan di dalam hidupnya. Setiap kali ia membantu seseorang, beberapa sisik ularnya akan copot, yang menjadi tanda bahwa kutukan di dalam tubuhnya semakin berkurang. Ia pun mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain, mencari cara untuk menebus dosanya. Nah, bagaimana kelanjutan cerita ini? Mari kita simak bersama dan jangan sampai terlewatkan setiap episodenya. Silahkan di subscribe, like, dan share. Selamat mendengarkan. Episode 5, Bayang-bayang di Danau Hitam. Malam telah jatuh ketika Damar tiba di sebuah desa kecil yang berada di tepi danau. Udara dingin menusuk tulang, dan kabut tipis menyelimuti permukaan air, menciptakan suasana yang mencekam. Penduduk desa tampak gelisah, sebagian besar memilih mengunci diri di rumah masing-masing begitu matahari tenggelam. Damar berjalan perlahan di sepanjang jalan desa yang berbatu, memperhatikan sekeliling. Tidak seperti desa-desa lain yang ia lewati, tempat ini terasa berbeda. Ada ketakutan yang mengendap di setiap sudutnya. Saat ia mencapai balai desa, seorang pria tua dengan janggut putih menghampirinya. Matanya penuh kelelahan dan kecemasan. "Pendatang, pergilah sebelum malam semakin larut," katanya dengan nada waspada. Damar menatapnya dengan tenang. "Aku hanya mencari tempat untuk beristirahat." "Ada yang aneh di desa ini?" Pria tua itu ragu sejenak, lalu menghela napas berat. Setiap bulan, ketika bulan purnama bersinar, bayangan hitam muncul di danau. Dan setiap kali itu terjadi, seseorang akan menghilang. Damar mengerutkan dahi. "Bayangan hitam?" Pria itu mengangguk. Sosok besar dengan mata menyala merah. Orang-orang bilang itu adalah arwah penasaran, atau mungkin sesuatu yang lebih buruk. Damar merasa ada sesuatu yang tidak beres di sini. Sebagai seseorang yang pernah menjadi makhluk kegelapan, ia bisa merasakan aura yang tidak biasa di tempat ini. "Aku akan menyelidikinya," kata Damar mantap. Pria tua itu menatapnya dengan heran. "Jangan cari masalah, nak. Jika kau pergi ke danau malam ini, kau mungkin tidak akan kembali." Damar hanya tersenyum tipis. "Aku pernah menghadapi sesuatu yang lebih buruk." Misteri di tepi danau. Malam semakin larut, dan Damar berdiri di tepi danau, menatap permukaan air yang hitam pekat. Angin berembus dingin, membawa suara gemerisik dari pepohonan di sekitar. Tiba-tiba, permukaan air bergolak. Damar menegang. Ia bisa melihat sesuatu bergerak di bawah permukaan. Lalu, perlahan, bayangan besar muncul dari dalam air. Sosok itu menjulang tinggi, matanya merah menyala seperti bara api. Bentuknya samar, seolah-olah terbuat dari kegelapan itu sendiri. Damar merasakan desisan lirih yang bergema di udara. "Pergilah," suara itu berbisik, nyaring seperti angin badai. Namun, Damar tidak mundur. Ia menatap bayangan itu dengan mata tajam. "Siapa kau?" Sosok itu tidak menjawab. Sebagai gantinya, ia bergerak maju dengan cepat, menciptakan gelombang besar yang hampir menghantam Damar. Damar melompat ke belakang, menghindari serangan itu. Ia bisa merasakan energi gelap menguar dari makhluk itu, energi yang mirip dengan sesuatu yang pernah ia kenal. Ilmu hitam. Kebenaran yang tersembunyi. Damar menutup matanya sejenak, merasakan aliran energi di sekelilingnya. Lalu,
Ia membuka mata dan berbicara dengan suara mantap. Kau bukan arwah penasaran. Makhluk itu berhenti. Kau adalah seseorang yang pernah hidup, seseorang yang terikat oleh ilmu hitam. Perlahan, bentuk bayangan itu mulai berubah. Dari kegelapan yang mengerikan, sosok seorang pria mulai terlihat. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan tubuhnya tampak separuh tenggelam dalam air. Aku pernah menjadi manusia, suaranya gemetar. Damar mengangguk. Ceritakan apa yang terjadi padamu. Pria itu menunduk, seolah-olah berjuang melawan sesuatu dalam dirinya sendiri. Dulu, aku adalah nelayan di desa ini. Tapi hidupku sulit. Aku kehilangan segalanya. Istriku, anakku, aku bahkan kehilangan kepercayaan pada dunia ini. Damar mendengarkan dengan saksama. Aku putus asa, lanjut pria itu. Sampai seseorang menawarkan kekuatan padaku. Dia bilang aku bisa mendapatkan segalanya kembali, jika aku bersedia menerima kutukan ini. Damar mengepalkan tangannya. Ia tahu bagaimana ilmu hitam bisa membutakan seseorang. Dan sekarang kau terjebak dalam kegelapan, kata Damar pelan. Pria itu mengangguk, air mata mengalir di wajahnya yang pucat. Aku tidak ingin menyakiti siapapun. Tapi setiap bulan purnama, aku kehilangan kendali. Aku menjadi makhluk ini, dan aku haus akan jiwa. Damar menarik napas dalam. Ia tahu bahwa hanya ada satu cara untuk menghentikan kutukan ini. Pengorbanan terakhir. Kau harus melawan kutukan ini, kata Damar. Pria itu tertawa pahit. Aku sudah mencoba. Aku tidak bisa. Aku sudah terlalu lama menjadi makhluk ini. Damar melangkah lebih dekat. Aku tahu bagaimana rasanya. Aku tahu bagaimana rasanya ingin menebus kesalahan. Tapi kau masih punya kesempatan. Kau masih bisa memilih. Pria itu menatap Damar dengan mata penuh keputusasaan. Bagaimana caranya? Damar menutup mata sejenak, merasakan sesuatu yang dalam dari dalam dirinya. Lalu, ia berbicara dengan suara mantap. Kau harus mengorbankan sisa kekuatanmu untuk menghancurkan kutukan ini selamanya. Pria itu terdiam lama. Lalu, perlahan, ia mengangguk. Damar mengulurkan tangannya. Aku bisa membantumu. Pria itu ragu sejenak, lalu menyentuh tangan Damar. Seketika, cahaya biru menyelimuti tubuh mereka berdua. Angin kencang berhembus, dan jeritan menggema di udara saat kekuatan gelap mulai tercerai-berai. Bayangan yang menyelimuti pria itu perlahan memudar, tersapu oleh cahaya yang semakin terang. Dan saat semuanya berakhir, pria itu terjatuh di tepi danau, tubuhnya kembali menjadi manusia. Ia menatap tangannya dengan mata berkaca-kaca. Aku bebas? Damar tersenyum tipis. Ya, kau bebas. Di saat yang sama, ia merasakan sesuatu di tubuhnya. Satu sisik lagi jatuh. Perjalanannya masih panjang, tetapi ia tahu bahwa malam ini, ia telah membantu satu jiwa lagi menemukan kedamaian. Dan ia selangkah lebih dekat menuju penebusan.